Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel, channel kesehatan gizi paling lengkap. Tubuhmu adalah cerminan apa yang kamu makan. Mau sehat? Yuk gizi seimbang dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Nah, kali ini kita akan membahas masalah pedoman hidup sehat. Nah, apa saja itu pedoman hidup sehat? Nah, pedoman hidup sehat untuk di Indonesia sekarang ini dikenal dengan istilah pedoman gizi seimbang. Nah, nanti kita akan bahas apa saja itu, apa yang dimaksud dengan gizi seimbang ya. Pedoman gizi seimbang ini nanti akan meninggalkan pesan-pesan juga. Ada 10 pesan dari pedoman gizi seimbang. Nah, apa saja? Nah, nanti kita lihat ya. Sebelum kita masuk kepada pembahasan, alangkah baiknya teman-teman semua untuk menekan tombol like, subscribe, dan juga share. Dan tidak lupa pula meninggalkan komentar-komentar yang baik lagi membangun. Terima kasih. Langsung saja cek. Pada tahun 1950-an, Indonesia mengenal istilah 4 sehat 5 sempurna sebagai pedoman hidup sehatnya. Sekarang istilah 4 sehat 5 sempurna sudah diganti menjadi istilah gizi seimbang. Hal ini dikarenakan beban masalah gizi di Indonesia itu ganda ketika kekurangan gizi dan kelebihan gizi itu terjadi secara bersamaan. Banyak masyarakat Indonesia menderita kekurangan gizi dan banyak juga masyarakat Indonesia yang menderita kelebihan gizi. Maka dari itu perlu diberikan istilah baru atau pedoman hidup baru untuk di Indonesia, yaitu dengan istilah pedoman gizi seimbang. 4 sehat 5 sempurna menekankan kepada 1. Makanan pokok, 2. Lauk pauk, 3. Sayur mayur, 4. Buah-buahan, 5. Dan susu. Maka pedoman gizi seimbang itu berpedoman kepada jumlah dan jenis asupan atau zat-zat gizi yang dikonsumsi sesuai dengan kebutuhan usia dan jenis kelamin. Pedoman gizi seimbang itu memperhatikan 4 prinsip. Yang pertama itu adalah variasi makanan. Yang kedua itu pentingnya untuk perilaku hidup bersih dan sehat. Yang ketiga itu adalah pentingnya untuk aktif dan berolahraga. Yang keempat, memantau berat badan. Pedoman gizi seimbang juga menekankan kepada proporsi yang berbeda untuk jenis-jenis kelompok usia. Contohnya, usia remaja sangatlah berbeda dengan kebutuhan usia dewasa. Kemudian usia dewasa juga memiliki kebutuhan berbeda dengan kebutuhan lansia. Kemudian kebutuhan lansia juga berbeda dengan kebutuhan atlet. Pedoman hidup sehat di Indonesia berdasarkan pedoman gizi seimbang mempunyai 10 pesan untuk dikerjakan. Apa saja itu? Yang pertama itu adalah syukuri dan nikmati keanekaragaman makanan. Mutu gizi dan kelengkapan zat gizi dipengaruhi oleh keragaman jenis pangan yang dikonsumsi. Semakin beragam, semakin bisa memenuhi kebutuhan gizi. Oleh karena itu, konsumsi keanekaragaman pangan merupakan salah satu anjuran penting dalam mewujudkan gizi seimbang, yakni mengkonsumsi 5 kelompok pangan setiap hari atau setiap kali makan, yaitu makanan pokok, lauk, sayur, buah, dan minuman. Rasa syukur dalam menikmati makanan dan tidak tergesa-gesa membuat makanan mudah dikunyah, dicerna, dan diserap oleh tubuh secara lebih baik. Yang kedua adalah banyak makan sayuran dan buah-buahan. Sayuran dan buah-buahan merupakan sumber vitamin, mineral, dan serat pangan yang berperan dalam mengatur metabolisme dan fungsi organ. Konsumsi sayur dan buah yang tinggi dapat menjaga nilai normal tekanan darah, kadar gula darah, dan kolesterol di dalam darah, serta dapat mencegah penyakit tidak menular. Kemudian pesan yang ketiga adalah biasakan konsumsi lauk pauk yang mengandung protein tinggi. Lauk pauk merupakan sumber protein yang berperan terutama dalam proses pertumbuhan dan generasi sel. Lauk pauk terdiri dari lauk hewani dan nabati. Sumber protein hewani dan nabati merupakan sama-sama menyediakan protein, tapi masing-masing kelompok pangan tersebut mempunyai keunggulan dan kekurangan masing-masing. Pangan hewani mempunyai asam amino yang lebih lengkap, namun juga mengandung tinggi kolesterol. Sedangkan pangan nabati mempunyai keunggulan proporsi lemak tidak jenuh lebih banyak, juga mengandung isolafin, antioksidan, dan anti kolesterol. Namun kualitas protein nabati lebih rendah dibandingkan protein hewani. Oleh karena itu, untuk meningkatkan mutu protein, lauk hewani dan nabati perlu dikonsumsi secara bersama.
Kemudian pesan yang keempat adalah biasakan mengkonsumsi aneka ragam makanan pokok. Makanan pokok adalah pangan utama sumber karbohidrat yang telah menjadi bagian dari budaya makan bangsa Indonesia. Contohnya, beras, jagung, singkong, ubi, talas, dan sagu. Di samping mengandung karbohidrat, bahan makanan pokok biasanya mengandung vitamin B1, B2, dan beberapa mineral. Kemudian pesan yang kelima adalah batasi konsumsi manis, asin, dan berlemak. Gula, garam, dan lemak berhubungan dengan risiko penyakit degeneratif seperti diabetes mellitus, hipertensi, penyakit pembuluh darah, dan jantung. Kemudian pesan yang keenam adalah biasakan sarapan. Sarapan pagi menyediakan tubuh dengan zat gizi yang diperlukan untuk berpikir, bekerja, dan melakukan aktivitas fisik secara optimal setelah bangun pagi. Nah, membiasakan sarapan pagi berarti membiasakan disiplin bangun pagi dan beraktivitas pagi, serta tercegah dari makanan berlebihan di kala makan, kudapan, atau makan siang. Oleh karena itu, sarapan merupakan perilaku penting dalam mewujudkan gizi seimbang. Kemudian, pesan yang ketujuh adalah biasakan minum air putih yang cukup dan aman. Air merupakan zat gizi esensial yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah banyak untuk hidup sehat. Kebutuhan air untuk kita manusia normal yaitu sekitar 2 liter sampai 3 liter untuk orang yang berolahraga. Kemudian, pesan yang ke-8 adalah biasakan membaca label pada kemasan pangan. Label adalah keterangan tentang isi, jenis, komposisi zat gizi, tanggal kadaluarsa, dan keterangan penting lain yang tercantum pada kemasan. Semua informasi yang rinci membantu konsumen untuk mengetahui kandungan makanan tersebut, sehingga konsumen mengetahui bahaya dan resiko saat mengkonsumsinya. Kemudian pesan yang ke-9 adalah cuci tangan pakai sabun dengan air bersih mengalir. Pentingnya cuci tangan secara baik dan benar agar terjaga kebersihan dan bebas dari bakteri atau kuman pencemar, serta mencegah dari penyebaran penyakit. Kemudian yang ke-10 adalah lakukan aktivitas fisik yang cukup dan mempertahankan berat badan normal. Aktivitas fisik adalah olah gerak tubuh yang memerlukan tenaga atau energi. Pengeluaran energi dari aktivitas fisik merupakan faktor penyeimbang asupan kalori dari makanan sehari-hari yang kita konsumsi. Keduanya akan dapat mempertahankan berat badan ideal dan kebugaran. Jadi, insyaallah disamakan antara pemasukan dan pengeluaran kalori. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.